Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biar saat ini kita datang sama Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan dengan Dia. Rindu mengalami kasih sayangnya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh Tuhan, keselamatanku. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah di hadiratmu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Kami datang padamu dengan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu, sembah Dia, nikmati Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiarada baharana la barana lamu, shiridiana la barana la baya, shikidi binarana la ba. Oh, hadiratmu, hadiratmu. Kiara baharada la baharana la barala 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 ba. Biar setiap kami mengalami hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami mengalami hadirat-Mu, Shekinah glory-Mu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kiarara barala batakara barala 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 ba. Kina barala mayarada la barala 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 ba. Kuriara barala 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 ba. Shidi diara la barala barala barala. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu mengurapi kami. Shalom jemaat HCC Lubuk dan HCC Palu. Saat ini kita berjumpa dalam program Worship from Home edisi Saat Teduh. Dan sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua jemaat untuk kita bisa berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mengurapi kami, tuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berbicara ya Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, saat ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu berjaga-jaga. Sebuah kisah yang menarik dalam perjanjian lama, yaitu terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ke-3. Di situ dikatakan bahwa ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saya ingin menceritakan sebuah latar belakang. Pada saat itu Daud tidak bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Ziklag. Daud berada di medan pertempuran bersama dengan orang-orang Filistin, bersama para pahlawan, bersama para panglima saat itu bersama-sama dengan Daud. Jadi yang ada di Ziklag hanya seorang wanita dan anak-anak dan orang-orang tua, orang-orang yang lemah. Dan pada saat itu bangsa Amalek pergi menyerang Ziklag, yang di sana tidak ada para pahlawan, yang di sana tidak ada Daud. Saya ingin berbicara sedikit tentang sebuah bangsa Amalek. Bangsa Amalek adalah bangsa yang tinggal di sebuah lembah. Kita bisa baca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Orang Amalek adalah orang-orang yang tinggal di lembah. Pada saat itu bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan. Dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka melewati yang namanya lembah. Hari ini mungkin saudara ingin menuju yang namanya perjanjian Tuhan, ingin menuju yang namanya tanah Kanaan. Di situ ada berkat Tuhan yang melimpah, tetapi harus melewati yang namanya lembah.
Dan saudara tahu bahwa disitulah keadaan terpuruk bangsa Israel waktu ketika mereka melewati lembah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita melewati yang namanya lembah, kita harus tetap berjaga-jaga. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan satu hal yang kita ketahui tentang bangsa Amalek. Ketika perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, barisan dari bangsa Israel yaitu yang pertama adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka yang berdiri di depan, para panglima dan para pahlawan. Dan barisan yang kedua, para imam yang membawa tabut perjanjian. Dan yang paling belakang yaitu orang-orang yang lemah. Mungkin di situ ada ibu-ibu, mungkin di situ ada anak-anak, mungkin orang yang sudah tua lanjut usia, mereka berada di barisan paling belakang. Dan mungkin di situ adalah orang-orang yang mungkin sudah habis berperang dan terluka dan harus dirawat. Mereka ditaruh di paling belakang, barisan belakang. Tapi ketika mereka melewati lembah, orang Amalek tidak menyerang bangsa Israel dari depan. Karena mereka tahu ketika mereka menyerang dari depan, mereka akan melawan para pahlawan, para panglima yang gagah perkasa. Tetapi mereka menyerang dari belakang. Yaitu di mana di situ adalah titik lemah bangsa Israel. Saudaraku, dalam hal ini ketika Daud tidak bersama-sama dengan orang-orangnya di Siklag, Daud tidak bersama-sama dengan mereka, akhirnya bangsa Amalek menyerang Siklag yang dimana tidak ada orang-orang yang kuat di situ. Dikatakan di ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudaraku, mungkin saat ini kita mengalami yang namanya titik lemah dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu titik lemah saudara itu apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah di mana kita tetap harus berjaga-jaga. Sebab firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kapanpun. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita adalah di mana kita harus tetap berjaga-jaga. Walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kita, kita melewati lembah, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Yaitu dengan doa. Ketika saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga. Ketika saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga atas keluarga saudara. Ketika saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga atas usaha saudara. Ketika saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga atas setiap keuangan saudara, atas setiap keluarga saudara. Mari saya mengajak setiap jemaat untuk kita terus berjaga-jaga di dalam pencobaan, di dalam tekanan, di dalam melewati lembah. Itu di mana kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan bahwa konteks daripada ini, orang Amalek menyerang wanita dan para anak-anak. Saya ingin sampaikan kepada mungkin engkau kepala rumah tangga, saat ini engkau yang memimpin keluargamu. Ada orang-orang di belakangmu, yaitu istri dan anak-anakmu. Mungkin engkau sering doa, mungkin engkau sering puasa, mungkin engkau kuat melayani, kuat doa. Tapi ingat, iblis tidak akan menyerang engkau dari depan. Sebab iblis tahu bahwa engkau akan menang. Tetapi
Iblis punya rencana, yaitu ia akan menyerang titik lemah, yaitu keluarga. Oleh sebab itu, mari kita berdoa buat keluarga kita. Ketika engkau berdoa, engkau berjaga-jaga atas keluargamu, atas anak-anakmu. Engkau yang sebagai kepala rumah tangga. Saya ingin sampaikan bahwa sekarang adalah zaman now, zaman digital. Kita tidak tahu pergaulan anak kita. Kita tidak tahu apa yang ditonton anak kita di gadget. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak 24 jam kita terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika engkau berdoa kepada Tuhan, engkau sedang berjaga-jaga atas kehidupan keluargamu. Saat ini firman Tuhan menyampaikan bahwa kita tetap harus berjaga-jaga sebab iblis sedang menyerang titik lemah kehidupan kita. Sekian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak setiap jemaat untuk kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi setiap jemaat-Mu. Bila kebenaran firman-Mu tertanam dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, bahkan bertumbuh dan menjadi buah yang lebat ya Tuhan Yesus. Bila setiap jemaat-Mu memiliki kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, terus berjaga-jaga di dalam kesulitan mereka ya Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.